Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas part 2 dari akuntansi perusahaan dagang, yaitu terkait dengan transaksi penjualan dan pembelian. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kita akan memahami transaksi penjualan dan pembelian barang, kemudian dua karakteristik yang ada di perusahaan dagang, bagaimana pencatatan akuntansinya, dan memahami ilustrasi terkait ongkos kirim, pajak, dan juga diskon penjualan. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama adalah transaksi dagang. Sebelumnya Anda harus paham apa saja akun-akun yang ada di perusahaan dagang. Nah, di sini yang paling berbeda dari perusahaan jasa adalah adanya persediaan barang dagangan. Kemudian ada pendapatan, harga pokok penjualan, sampai dengan nanti untuk pendapatan lainnya sama ya. Jadi di sini ada 4, ada 5, ada angka 6, 7, itu adalah penomoran untuk klasifikasi akun-akun. Bisa Anda baca lagi untuk bagaimana penomoran atau kodifikasi di dalam akun akuntansi ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa perbedaan terkait metode periodik dan metode perpetual. Oke, perbedaannya bisa Anda lihat. Untuk penjualan tunai di metode periodik, ini kas dan penjualan ya. Sedangkan untuk metode perpetual akan selalu mencatat harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Nah, untuk kasus kita selanjutnya akan kita gunakan metode perpetual. Jadi ketika ada transaksi penjualan maupun transaksi pembelian, kita akan mencatat persediaan barang dagang dan juga HPP-nya. Oke? Ini nanti bisa teman-teman pelajari ya. Di sini sudah dibedakan ada transaksi seperti apa dan metode periodik pencatatannya seperti apa dan metode perpetual seperti apa. Oke, kita akan lanjut ke transaksi penjualan. Oke, ketika ada transaksi penjualan pada tanggal 3 Januari, perusahaan menjual persediaan senilai $1.800 dengan harga pokok 1.200. Maka akan dicatat kasnya bertambah debit dan penjualan di sebelah kredit sebesar penjualannya ya 1.800. Oke. Karena kita menggunakan metode perpetual, maka kita harus mencatat persediaan karena dijual berarti berkurang ya di sebelah kredit, kemudian harga pokok penjualannya bertambah karena beban sebesar 1.200 sebesar harga pokok penjualannya. Oke, kemudian ketika penjualan terjadi dengan kartu kredit, berarti perusahaan akan menjurnal sama penjualan secara tunai dan pada akhir bulan akan dibukukan atas beban kartu kredit. Jadi kasnya berkurang karena membayar beban kartu kredit, bertambah di sebelah debit ya. Oke, penjualan kredit. Ketika perusahaan di sini kita sebagai net solution menjual barang dagangan secara kredit sebesar $510 dengan harga pokok 280, maka jurnalnya adalah piutang usaha bertambah di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit. Kemudian untuk mencatat harga pokok penjualannya, yaitu harga pokok di sebelah debit, persediaan berkurang di sebelah kredit sebesar 280.
Nah, next, ketika penjualan secara kredit, maka akan ada faktur. Nah, biasanya di dalam faktur itu ada syarat kredit. Contohnya di sini ada pembayarannya 2/10 N/30. Nah, apa artinya? Jadi di sini namanya adalah credit term atau syarat kredit, ya. Kapan pembayaran harus dilakukan? Nah, syaratnya adalah seperti ini. Oke, kita ke contoh. Ketika misalnya ada faktur senilai $1.500, syaratnya adalah 2/10 N/30. Artinya apa? Diskon atau potongan sebesar 2% ini akan diberikan ketika pembayaran itu dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 10 hari sejak tanggal faktur. Dan pembayarannya paling lambat dilakukan dalam kurun waktu 30 hari sejak tanggal faktur. Nah, ketika di sini membayar 10 hari kurang dari 10 hari atau sama dengan 10 hari dari tanggal faktur, maka yang dibayar adalah hanya sebesar 1.470 karena mendapatkan diskon 2%. Nah, ketika dibayarnya itu melebihi 10 hari, maka dibayar sesuai dengan nominal yang ada di faktur karena tidak mendapatkan diskon. Oke, itu terkait dengan syarat kredit, ya. Nah, bagaimana contoh transaksi untuk diskon penjualan? Contohnya di sini tanggal 21 Januari menerima pelunasan piutang tanggal sebesar 510, transaksi di tanggal 12 Januari, ya. Berarti ketika 10 hari ini akan jatuh tempo tanggal 22, sehingga ini masih mendapatkan diskon. Sehingga jurnalnya adalah kas dan diskon penjualan di sebelah debit, kemudian piutang usaha di sebelah kredit.